Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesehatan, kesempatan kepada kita sehingga kita dapat berkumpul kembali di sini di dalam kuliah ini. Sholawat serta salam tak lupa kita hadiahkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang insya Allah dengan sholawat yang selalu kita lantunkan kita mendapatkan syafaat di yaumil akhir. Amin amin ya Allah ya Robbal Alamin. Baik teman-teman, perkenalkan nama saya Daliah Mutiara dari kelas 07 PPKM 001, mahasiswi Fakultas Keguruan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas Pamulang. Oke, baik teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi bab 7 mengenai penanaman modal asing yang merupakan tugas mata kuliah pengantar hukum bisnis yang diampuh oleh Bapak Roni Rustandi. Oke, baik teman-teman, kita langsung saja ke pembahasan materi ya, yaitu tentang pengertian penanaman modal asing. Nah, sebelum Ibu menjelaskan tentang penanaman modal asing, kalian harus tahu dulu modal asing itu apa. Nah, kalau kita berbicara mengenai tentang modal asing, berarti modal asing itu merupakan modal yang dipunyai oleh negara asing, badan usaha asing, perseorangan warga negara asing, badan hukum asing, dan atau badan hukum Indonesia yang sebagian ataupun juga seluruh modalnya dimiliki oleh pihak asing. Nah, menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007, penanaman modal asing atau sering kita singkat dengan PMA merupakan suatu kegiatan menanam modal di dalam melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik itu yang memakai modal asing sepenuhnya ataupun berpatungan dengan penanam modal di dalam negeri. Nah, dalam penanaman modal asing itu tentu dong ya, pasti ada syarat mendirikan perusahaannya. Apa aja nih syarat-syaratnya? Yang pertama, memiliki kelengkapan akta pendirian perseroan terbatas, surat keputusan Menteri Hukum Hak Asasi Manusia untuk pengesahan Badan Hukum Perseroan Terbatas dan NPWP perusahaan. Yang kedua, syaratnya penanaman modal memiliki kekayaan bersih lebih dari 10 miliar yang tidak termasuk tanah dan bangunan, tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari 50 miliar. Yang ketiga, syaratnya yaitu memiliki total nilai investasi dari 10 miliar. Yang terakhir, penanaman modal asing wajib memiliki nomor induk berusaha atau NIB sesuai dengan sektor bisnis perusahaan. Selanjutnya, dalam penanaman modal asing itu dibagi menjadi dua. Apa aja? Yang pertama, ada investasi asing langsung, ada investasi asing tidak langsung. Nah, apa maksudnya investasi asing langsung itu? Nah, jadi investasi asing langsung itu ialah investasi dengan maksud memiliki surat-surat berharga di mana pemilik surat berharga dapat melakukan kebijakan yang dapat berpengaruh terhadap
investasi surat berharga yang dimilikinya. Contohnya apa? Ya, contohnya seperti pada saham, kayak gitu ya. Yang kedua ada investasi asing tidak langsung. Apa nih maksudnya investasi asing tidak langsung? Nah, jadi investasi asing tidak langsung merupakan salah satu jenis investasi di mana kita sebagai investor tidak mengelola portofolio investasinya secara langsung sehingga dikelola oleh manajer investasi. Selanjutnya, Sebagai negara berkembang, Indonesia berada pada posisi yang sangat berkepentingan dalam mengundang investor asing untuk memacu pertumbuhan ekonomi nasional. Menyadari pentingnya penanaman modal asing, pemerintah Indonesia terus berupaya menumbuhkan iklim investasi yang kondusif guna menarik calon investor untuk menarik modal asing masuk ke Indonesia. Nah, setelah itu, strategi-strategi yang dilakukan pemerintah dalam rangka meningkatkan daya tarik para investor, mereka menanamkan modalnya di Indonesia, yaitu dengan mengeluarkan peraturan-peraturan tentang penanaman modal asing dan kebijaksanaan pemerintah yang pada dasarnya tidak akan merugikan kepentingan nasional dan kepentingan investor. Selain dari pemaparan materi tentang penanaman modal asing, terakhir ada manfaat penanaman modal asing dalam suatu negara. Apa aja nih manfaatnya? Yang pertama, itu bisa meningkatkan pendapatan negara melalui pajak. Selain itu juga menciptakan hubungan yang lebih stabil dalam lingkup perekonomian dua negara. Seperti itu ya. Nah, baik, terima kasih dari pembelajaran hari ini. Semoga ada manfaatnya bagi kita semua ya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf karena tiada gading yang tak retak, kesempurnaan hanya milik Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.